Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda. Buat jamaah di rumah, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah waspada penyakit dan bahayanya dosa. Apa Bu? Waspada penyakit dan bahayanya dosa. Jadi waspada penyakit dan kita juga harus aware dengan bahayanya namanya dosa. Nah sekarang nih buat jamaah di rumah yang udah gak sabar nih ya. Yang pengen tanya jawab langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang terhormat Ustaz Syam boleh maju ke depan. Nah, kita langsung nih ya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih dari Instagram dari hamba Allah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Lemes amat Bu, tanya dong Ustadz. Gitu dong, mantap. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz, Ustazah. Saya mau tanya, saya seorang wanita yang lagi dekat dengan seseorang yang sudah berkeluarga. Wow. Tapi dia mengajak serius denganku. Tapi permasalahannya istrinya belum mengizinkannya untuk menikah lagi. Tapi kami masih ingin menjalani hubungan. Untung nggak pakai tapi lagi nih. Apakah yang harus saya perbuat? Tapi saya yakin kalau dia bisa untuk menikahi saya. Terima kasih Pak Ustadz. Tolong nama saya dirahasiakan. Kan udah dirahasiain. Tapi jawab dulu. Ya, jadi dia bertanya apakah saya masih bisa menjalankan hubungan. Jadi yang harus kita tahu sekarang adalah hubungan seperti apa dulu nih. Nah hubungan yang dimaksudnya maka kan belum halal jadi nggak bisa berhubungan dulu sama apalagi suami orang kan. Suami orang. Dan artinya kita tidak bisa menolak juga bahwasanya ada syariat namanya syariat poligami yaitu laki-laki boleh ya mubah untuk menikah lebih daripada satu orang sampai dengan 4 orang. Akan tetapi hukum negara kita mewajibkan yang namanya ada izin daripada istri pertama. Jadi sebelum mendapatkan itu sebaiknya dihindari hubungannya. Kenapa? Karena kalau duluan terlanjur baper, sudah terjebak dalam cinta yang salah ini, terlanjur udah sayang sama suami orang, terlanjur cinta sama suami orang, maka susah entar. Lagian ngapain sama suami orang ada Syam yang masih muda. membujang. Ada guru Ustadz saya Maulana juga. yang duda. Kan? Keceplosan. Daripada bermasalah kayak gini kan mau berhubungan laki orang. Ada di depan ada yang begini katanya. Itu tadi Ustadz Maulana disebut-sebut. Oh iya ya. Betul, maka dari itu kita selalu menghindari yang namanya sesuatu keburukan. Kita mencari kebaikan sama dengan sekarang coronavirus di mana-mana. Kenapa kita mengisolasi diri sendiri adalah kenapa mungkin ada anjuran untuk sholat di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Karena kita yang namanya menghindari keburukan. Sama dengan ibunda tadi atau memutus mbak mata tadi. rantai penyakit. Betul, sama dengan ibu jangan sampai menjadi sesuatu yang lebih buruk lagi, besar mudaratnya. Masya Allah, terima kasih banyak buat yang pertama tadi sudah bertanya nih, yang namanya dirahasiakan. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, masih dari Instagram, dari hamba Allah juga. Tanya dong Ustadz. Gitu dong, semangat. Langsung nih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya mau tanya. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lainnya apa sih Ustadz? Dan di setiap dosa ada pengampunannya atau tidak? Dan ketika khilaf taubat sampai akhirnya cuma yang ada di pikiran dan niat doang buat taubat. Nah kalau ada niatan seperti sebelumnya tapi pas meninggal dia lagi maksiat. Nah kan sebelumnya kita udah niat berbuat taubat. Apa masih bisa diampuni ketika sebelumnya udah ada niat? Pas meninggal lagi maksiat. Ini kan tobat maksiat. Ini gimana sih ceritanya nih? Sampai akhirnya meninggalnya maksiat. Tapi udah ada niatan buat taubat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. Sesungguhnya taubat itu adalah ketika seseorang benar-benar kembali kepada Allah. Lalu sambung ayat ini, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Tidaklah dikatakan taubat bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Tidaklah disebut taubat bagi orang-orang yang mengatakan nanti aja taubatnya, saya mau taubat ya Allah tapi saya sudah terjebak di dalam sini, saya mau taubat tapi saya sudah terjebak di dalam sini. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai mati datang kepada mereka, maut menjemput mereka, baru mereka katakan padahal
padahal saya udah niat taubat tapi nggak jadi. Sekarang malakul maut udah ada di hadapan saya, bagaimana lagi? Udah tidak bisa lagi. Ya akhirnya Ya. intinya kalau misalnya udah maksiat belum sempat taubat ya udah kebagian tuh maksiatnya sampai di Betul, akhir. Nauzubillah. apalagi dalam Walaupun keadaan- baru niat gitu ya. Waliyahudzubillah. Maka dikatakan bukanlah bertaubat adalah ketika orang sudah melakukannya lalu mengulangi lagi, melakukannya mengulangi lagi, mengulangi lagi, mengulangi lagi. Ini kalau orang kayak gini tuh kayak bercanda sih malahan. Kok bermain-main dengan dosa gitu Betul, loh. Gak usah bercanda lah ya. dengan taubat, bercanda dengan dosa. Ih, nauzubillah. Makasih banyak Ustaz Syam udah dijawab dua Sama-sama, pertanyaan. Ustaz Jazakallah Fadli. khair. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih banyak juga yang tadi sudah memberikan pertanyaan.